Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruang tengah yang luas. Maya sedang duduk di sudut sofa, merapikan aplikasi di ponsel lamanya yang baru saja ia temukan di laci gudang. Saat mencoba membersihkan penyimpanan, ia melihat sebuah ikon aplikasi yang sudah lama tak ia sentuh. Smart Eye, sistem CCTV rahasia yang dulu ia pasang secara mandiri saat mereka sering kehilangan barang di rumah. Namun Reno, suaminya, pernah berkata bahwa sistem itu sudah rusak total sejak tahun lalu. Iseng dan didorong rasa penasaran, Maya memasukkan kata sandi lama. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lampu indikator aplikasi di layar berubah menjadi hijau. Masih aktif? Gumamnya tak percaya. Ia membuka saluran kamera yang tersembunyi dengan cerdik di balik rak buku ruang kerja pribadi Reno. Layar ponselnya menampilkan visual hitam putih yang jernih. Di sana, Reno sedang duduk membelakangi kamera, sedang berbicara di telepon melalui speaker. Maya berniat menutup aplikasi itu, menganggapnya tidak sopan, sampai ia mendengar namanya disebut dengan nada yang asing. Polisnya sudah aktif, tenang saja, agen asuransinya sudah aku atur untuk mempercepat proses klaim jika terjadi kecelakaan yang bersih. Suara Reno terdengar sangat dingin, sebuah nada suara yang belum pernah Maya dengar selama 7 tahun pernikahan mereka. Maya membeku, jemarinya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh dari genggamannya. Kapan targetnya? Suara pria di seberang telepon bertanya, terdengar serak dan penuh rahasia. Reno terkekeh pelan, sebuah tawa yang membuat bulu kudut Maya meremang. Minggu depan, saat perayaan ulang tahun pernikahan kami di villa tua milik kakeknya. Tempat itu sangat terpencil, sinyal buruk dan tebing di belakangnya sangat curam. Rem mobilnya akan kubuat sedikit longgar saat kami berangkat, atau mungkin kompor gas di sana akan bocor saat dia tertidur setelah minum obat penenangnya. Aku harus memastikan dia lenyap sebelum bulan depan, atau perusahaan asuransi akan melakukan audit ulang terhadap profil risikonya. Darah Maya terasa berhenti mengalir. Suami yang selalu membawakannya bunga setiap Jumat, pria yang baru saja mengecup keningnya dengan lembut 10 menit yang lalu sebelum turun ke ruang kerja, sedang merencanakan kematiannya seolah-olah sedang menyusun jadwal rapat kantor yang rutin. Berapa nilai nyawarnya kali ini? Tanya suara itu lagi. 10 miliar rupiah, cukup untuk melunasi semua kerugian investasiku dan memulai hidup baru yang bersih bersamamu di luar negeri. Jawab Reno mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Maya membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia menatap layar ponsel dengan tatapan nanar. Di layar itu, Reno bangkit dari kursinya. Ia berbalik dan berjalan perlahan menuju rak buku, menatap tepat ke arah kamera tersembunyi, atau lebih tepatnya ke arah jam dinding, dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. Seolah-olah ia tahu ada seseorang yang sedang menonton pengkhianatannya. Aku akan mencintaimu sampai mati, Maya. Benar-benar sampai titik darah terakhirmu. Bisik Reno pelan sebelum mematikan lampu ruang kerja, membuat layar ponsel Maya menjadi gelap gulita. Maya segera mematikan ponselnya dan bersembunyi di bawah selimut saat mendengar suara langkah kaki Reno menaiki kayu yang berkerit. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengatur nafasnya agar terdengar seperti orang yang sedang tidur pulas, sementara jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut Reno bisa merasakannya. Saat pintu kamar terbuka dan ia merasakan beban kasur bergeser karena Reno berlahir di sampingnya, Maya menyadari satu hal yang pasti. Rumah ini bukan lagi perlindungannya. Ini adalah sangkar maut, dan ia harus mulai menyusun strategi sebelum minggu depan merenggut nafasnya selamanya. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah gorden terasa menyilaukan. Namun bagi Maya, cahaya itu terasa dingin.
Ia terbangun dengan kesadaran penuh bahwa pria yang mendengkur halus di sampingnya adalah seorang pembunuh yang sedang menunggu waktu. Maya tetap berbaring diam, membiarkan Reno bangun lebih dulu, memberikan kecupan pagi yang biasanya terasa manis, namun kini terasa seperti lumatan maut. "Aku berangkat dulu sayang, ada pertemuan penting di luar kota sampai sore," ujar Reno sambil merapikan dasinya di depan cermin. "Jangan lupa minum vitaminmu ya, kamu kelihatan pucat." "Vitamin?" Maya hanya mengangguk kaku. Ia tahu vitamin itu mungkin akan menjadi bagian dari rencana Reno nantinya. Begitu mobil Reno menderu keluar dari gerbang, Maya langsung bergerak. Ia tidak punya banyak waktu. Maya menuju ke ruang kerja Reno. Ia harus menemukan dokumen fisik itu. 10 miliar bukanlah angka yang biasa bagi keluarga mereka yang terlihat sederhana. Maya mulai menggeledah laci meja, namun nihil. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah brankas kecil di pojok ruangan yang tersembunyi di balik tumpukan majalah tua. Ia mencoba tanggal lahir mereka, tanggal pernikahan, hingga nomor plat mobil. Gagal. Maya memeras otak. Apa yang paling berarti bagi Reno selain uang? Ia mencoba angka 10 miliar. Klik, pintu brankas terbuka. Reno memang sangat terobsesi dengan angka itu. Di dalam brankas, Maya menemukan map biru tua berlogo perusahaan asuransi internasional. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Benar saja, polis asuransi jiwanya telah diperbarui 3 bulan lalu tanpa sepengetahuannya. Tanda tangannya di sana terlihat sangat mirip. Namun Maya tahu, itu adalah hasil pemalsuan yang lihai. Nilai pertanggungan, 10 miliar rupiah. Ahli waris tunggal, Reno Ardiansyah. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan di balik lembaran itu. Maya menemukan selembar foto hasil cetakan kamera pengawas di sebuah restoran. Di foto itu, Reno sedang berpegangan tangan dengan seorang wanita yang sangat Maya kenal. Siska, agen asuransi sekaligus sahabat baik Maya sejak SMA. Dunia Maya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Siskalah yang membantu Reno memalsukan dokumen ini. Siskalah, pria atau setidaknya rekan yang diajak bicara di telepon semalam. Mereka tidak hanya menginginkan uangnya, mereka ingin melenyapkan Maya agar bisa bersatu di atas tumpukan uang darah. Tiba-tiba, ponsel rumah berdering mengejutkan Maya hingga map itu terjatuh. Ia melihat layar pemanggil, Siska. Maya menarik nafas dalam, mencoba menetralkan suaranya yang bergetar. Ia mengangkat gagang telepon. "Halo, Siska? Hai Maya, apa kabar? Tadi Reno bilang kamu kurang sehat. Aku baru saja mau mampir bawakan makanan kesukaanmu, sekalian mau minta tanda tangan berkas pajak tahunan yang kemarin sempat tertunda. Kamu di rumah kan?" Suara Siska terdengar sangat ceria, sangat tulus. Maya menatap foto perselingkuhan di tangannya dan dokumen kematian di lantai. Mereka sedang bergerak lebih cepat dari yang ia duga. "Iya Siska, aku di rumah. Datanglah, aku menunggumu," jawab Maya dengan nada datar yang dingin. Begitu telepon ditutup, Maya segera memotret semua dokumen dan foto itu dengan ponselnya, lalu mengembalikan semuanya ke dalam brankas tepat seperti semula. Ia tidak boleh lari sekarang. Jika ia lari, mereka akan mengejarnya. Ia harus tetap di sini, memainkan peran sebagai istri yang malang, sampai ia punya cukup bukti untuk menjebak kedua pengkhianat itu dalam liang lahat yang mereka gali sendiri. Hanya butuh waktu 30 menit bagi Siska untuk sampai di depan pintu rumah Maya. Ia datang dengan senyum merekah, membawa kantong kertas berisi martabak manis kesukaan Maya. Makanan yang kini di mata Maya tampak seperti umpan beracun. "Maya, ya ampun, kamu benar-benar kelihatan pucat sayang," ujar Siska sambil langsung memeluk Maya. Pelukan itu terasa dingin dan kaku bagi Maya, meski Siska melakukannya dengan kehangatan yang tampak natural. Maya memaksakan senyumnya. "Hanya kurang tidur, Sis. Ayo masuk." Mereka duduk di meja makan. Siska segera mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. "Oh iya, mumpung ingat, ini berkas pajak dan administrasi polis kesehatan yang kemarin aku ceritakan. Reno bilang dia sudah tanda tangan bagiannya, tinggal bagianmu saja di sini." Siska menunjuk kolom kosong di bawah sebuah paragraf panjang yang penuh dengan istilah hukum yang membingungkan. Maya melirik dokumen itu. Ia tahu di balik istilah administrasi kesehatan ini terselip klaim persetujuan untuk klausul resiko tinggi yang akan mempermudah Reno mencairkan 10 miliar jika Maya tewas dalam kecelakaan. "Boleh aku baca dulu? Kepalaku agak pening, takut salah lihat," tanya Maya pelan. Siska tampak sedikit tegang, namun ia segera menutupinya dengan tawa kecil. "Aduh Maya, sejak kapan kita pakai baca-bacaan segala? Aku kan agenmu, sahabatmu. Aku nggak mungkin menjerumuskan kamu kan?" "Tentu saja tidak," sahut Maya,
Matanya menatap tajam ke arah mata Siska. Tapi Reno bilang sekarang segalanya harus teliti. Dia sangat protektif padaku belakangan ini. Tahu sendiri kan? Tepat saat itu pintu depan terbuka. Reno pulang lebih awal dari yang ia katakan. Suasana di meja makan menjadi semakin berat bagi Maya. Reno masuk, meletakkan kunci mobil di atas meja, lalu mengecup dahi Maya sebelum menyapa Siska dengan ramah yang dibuat-buat. "Loh, Siska sudah di sini? Baguslah," ujar Reno. Ia duduk di samping Maya, tangannya merangkul bahu istrinya dengan posesif. "Sudah ditandatangani, sayang? Biar Siska bisa langsung urus ke kantor pusat besok pagi." Maya merasa seperti terjepit di antara dua pemangsa. Di depannya adalah sahabat yang mengkhianatinya. Di sampingnya adalah suami yang merencanakan kematiannya. "Aku butuh pulpen baru, pulpen ini macet," ujar Maya beralasan. Ia berdiri dan menuju dapur. Di dapur, Maya mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di saku apron. Ia membuka aplikasi Smart Eye. Karena Reno dan Siska sedang duduk di ruang makan yang tidak memiliki kamera rahasia, mereka merasa aman. Namun, Maya sengaja meninggalkan ponsel lamanya di dalam keranjang buah yang posisinya menghadap tepat ke kursi mereka. Melalui layar ponselnya yang disembunyikan di balik dispenser, Maya melihat Reno memberikan sebuah kode dengan jarinya ke arah Siska. Siska mengangguk kecil, lalu ia terlihat mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya dan meneteskan sesuatu ke dalam gelas jus jeruk milik Maya saat Maya membelakangi mereka. Jantung Maya berdegup kencang. Mereka tidak menunggu minggu depan. Mereka ingin Maya tertidur malam ini juga. Maya kembali ke meja makan dengan pulpen di tangan. Ia menatap gelas jus jeruknya yang kini tampak sedikit lebih keruh. "Ayo, diminum dulu jusnya Maya, biar segar dan kepalamu nggak pening lagi," ujar Siska dengan nada membujuk. Reno mengangguk, matanya menatap lekat ke arah gelas itu. "Iya sayang, habiskan ya, setelah itu baru kita tanda tangan." Maya memegang gelas itu, ia tahu ia sedang menatap maut di dalam cairan berwarna orange tersebut. Pagi itu, Adrian menggenggam tangan Hana dengan kehangatan yang terasa mencekik. "Ini demi kebaikanmu, Han. Aku tidak mau kamu semakin jauh dari kami," bisiknya sebelum mereka turun dari mobil di depan sebuah klinik psikiatri swasta yang tampak eksklusif dan terpencil. Di dalam ruangan berbau pinus yang menenangkan, seorang pria paruh baya bernama Dr. Januar menyambut mereka. Ia adalah teman lama Adrian, fakta yang baru diketahui Hana belakangan. Adrian duduk di samping Hana, tangannya tak lepas merangkul bahu istrinya, tampak seperti suami paling suportif di dunia. Padahal ia sedang memastikan Hana tidak bicara di luar skenario. Hana sering mengalami halusinasi visual, Dok. Dia merasa barang-barang berpindah sendiri, lalu menuduh saya atau orang lain yang melakukannya. Dia juga sering meledak marah tanpa alasan yang jelas di depan anak-anak. Lapor Adrian dengan nada suara yang penuh keprihatinan. Hana mencoba memprotes. "Itu tidak benar, Dok. Barang-barang itu memang dipindahkan. Adrian sengaja." Dr. Januar mencatat sesuatu di buku besarnya tanpa menatap Hana. "Hana, paranoia adalah salah satu gejala umum dari kondisi yang sedang Anda alami. Anda merasa dunia sedang menyerang Anda, padahal itu hanyalah manifestasi dari ketidakseimbangan kimiawi di otak Anda." Hana merasa seolah-olah ia sedang bicara dengan tembok. Setiap pembelaannya diputar balikan menjadi gejala penyakit. Saat ia mencoba menjelaskan tentang rekaman video manipulatif Adrian, sang dokter justru bertukar pandang penuh arti dengan Adrian. "Bagaimana dengan obat yang saya berikan lewat Adrian minggu lalu? Apakah membantu?" tanya Dokter Januar. "Dia jadi lebih banyak tidur, tapi emosinya tetap meledak-ledak kalau bangun," jawab Adrian cepat. Hana tersentak. "Obat apa? Kamu bilang itu vitamin, Mas." Dokter Januar menghela nafas, menaruh pulpennya dan menatap Hana dengan tatapan kasihan yang profesional. "Hana, berdasarkan observasi saya dan laporan harian yang dicatat suami Anda, saya mendiagnosis Anda mengalami gangguan psikotik dengan skizotipal paranoia. Anda butuh dosis yang lebih kuat dan pengawasan ketat. Jika tidak ada kemajuan, kita mungkin harus memikirkan fasilitas perawatan inap." Dunia Hana seolah runtuh. Selembar kertas diagnosa resmi didorong ke arahnya. Di atas kertas itu, kewarasannya secara hukum telah dicabut. Dengan diagnosa ini, Adrian punya senjata mutlak untuk menjauhkan anak-anak darinya, menguasai seluruh aset. Dan yang paling mengerikan,
ia punya alasan sah di depan keluarga besar untuk mencari pendamping baru karena istrinya dianggap sudah tidak kompeten secara mental. "Terima kasih, Dok. Kami akan ikuti sarannya," ujar Adrian sambil membantu Hana berdiri. Saat mereka berjalan menuju parkiran, Adrian membisikkan sesuatu di telinga Hana yang masih syok. "Lihat, Han, bahkan ahli medis pun setuju kalau kamu gila. Jangan mencoba melawan lagi atau kamu akan benar-benar berakhir di bangsal rumah sakit jiwa tanpa pernah melihat Kiki dan Lala lagi." Hana menatap kertas di tangannya dengan jari gemetar. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya sedang melawan suaminya, tapi juga sebuah sistem yang telah dibeli oleh Adrian. Ia sendirian, dicap gila, dan kini ia benar-benar terancam kehilangan segalanya. Malam itu, kediaman keluarga besar Adrian dipenuhi aroma masakan mewah. Namun, bagi Hana, jamuan makan malam ini terasa seperti upacara pemakaman bagi martabatnya. Semua orang ada di sana. Ibu mertuanya yang otoriter, kakak-kakak ipar yang senang bergosip, hingga paman dan bibi yang selama ini menghormatinya. Adrian telah mengatur panggungnya dengan sempurna. Di tengah ruangan, ia duduk dengan wajah yang sengaja dibuat layu, seolah memikul beban dunia di bahunya. Hana duduk di sampingnya, sengaja dipakaikan gaun yang sedikit longgar dan tanpa riasan tebal oleh Sarah tadi sore, membuatnya tampak pucat dan tidak terawat di depan keluarga besar. "Sebenarnya, ada hal berat yang ingin saya sampaikan kepada ibu dan saudara semua." Suara Adrian bergetar, memancing perhatian seluruh meja. Tentang kondisi Hana. Hana mencoba menegakkan duduknya. "Mas, tidak perlu di sini." "Tolong, Han, jangan menyangka lagi," potong ibu mertuanya dengan tatapan tajam. "Adrian sudah menceritakan semuanya. Kami sudah melihat video-videomu." Adrian kemudian mengeluarkan surat diagnosa dari Dokter Januar dan meletakkannya di atas meja seperti sebuah trofi kemenangan. Dokter menyatakan Hana menderita gangguan psikotik berat. Dia sering berhalusinasi dan membahayakan anak-anak. Kemarin dia bahkan mencoba menyerang Sarah, asistenku yang baik hati, tanpa alasan yang jelas. Bisikan-bisikan miring mulai menjalar di antara anggota keluarga. Hana melihat tatapan iba yang merendahkan dari kakak iparnya. "Kasihan anak-anak ya, punya ibu yang tidak stabil begitu." "Hana," paman Adrian berdaham, "kami sangat prihatin, tapi keselamatan Kiki dan Lala adalah yang utama. Jika kamu tidak sanggup mengurus rumah tangga, jangan dipaksakan." Hana merasa darahnya mendidih. "Aku sanggup, Adrian yang mengatur ini semua. Video itu dipotong, dokter itu temannya. Kalian harus percaya padaku." Teriakan Hana yang penuh keputusasaan justru menjadi bumerang. Di mata keluarga besar, reaksi emosionalnya adalah bukti nyata dari diagnosa yang ada di atas meja. Adrian dengan cepat merangkul Hana, mencoba menenangkannya dengan cara yang tampak sangat sabar, namun sebenarnya mencengkram lengannya dengan sangat kuat. "Lihat sendiri kan, dia mulai histeris lagi," bisik Adrian pelan namun cukup terdengar oleh semua orang. Ibu mertua Adrian menghela napas panjang, lalu menatap putranya. "Adrian, kamu tidak bisa terus begini. Anak-anak butuh sosok ibu yang waras di rumah ini. Jika Hana harus fokus pada pengobatannya, mungkin sudah saatnya kamu mencari seseorang yang bisa mendampingimu dan menjaga anak-anak secara sah. Kami tidak mau cucu-cucu kami tumbuh di bawah asuhan orang yang terganggu jiwanya." Hana terpaku. Restu itu telah keluar. Pintu menuju pernikahan Adrian dan Sarah kini terbuka lebar dengan dukungan penuh dari keluarga besar. Ia melihat Sarah yang berdiri di sudut ruangan, berpura-pura sibuk menyiapkan teh, namun matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Hana menyadari bahwa malam itu, ia bukan hanya kehilangan dukungan keluarga, tapi ia telah resmi menjadi orang asing dalam silsilahnya sendiri. Suara raungan motor besar semakin mendekat, memecah kesunyian hutan pinus di lereng tebing. Reno mencoba menendang pintu mobilnya dengan panik, namun benturan tadi membuat bodi mobil sedikit ringsek dan mengunci pintu pengemudi secara permanen. Ia terjebak di dalam peti mati besi buatannya sendiri. "Maya, buka pintunya! Mereka akan membunuhku!" teriak Reno. Suaranya parau karena ketakutan. Maya berdiri beberapa meter dari mobil, melipat tangan di dada. "Bukankah itu yang kau inginkan untukku tadi malam? Kematian yang tidak bisa dihindari?" 3 motor besar berhenti di depan mobil mereka. Pria-pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam turun, dipimpin oleh seorang pria bernama Baron,
orang yang selama ini memberikan pinjaman bunga tinggi kepada Reno. Baron berjalan mendekat, mengetuk kaca jendela mobil tempat Reno bersandar. "Halo Reno, istrimu bilang kamu ingin memberikan jaminan berharga sebelum kamu pergi liburan selamanya," tanya Baron dengan senyum sinis. Maya melangkah maju, memberikan map biru yang ia ambil dari brankas tadi pagi. "Di dalam sini ada polis asuransi jiwa Reno senilai 10 miliar rupiah. Dia baru saja menandatangani klausul pengalihan hak waris dalam kondisi darurat jika terjadi sesuatu padanya di perjalanan ini." Reno terbelalak. "Maya, apa yang kamu lakukan?" Baron memeriksa dokumen itu. Tentu saja, itu adalah dokumen yang telah Maya modifikasi dengan bantuan seorang kenalan di bidang hukum tadi malam. Di mata Baron, dokumen itu sah. Jika Reno mati, Baronlah yang akan mendapatkan uangnya, bukan Siska. "Menarik," gumam Baron. Ia menatap Reno yang kini gemetar hebat. "Jadi Reno, sepertinya nyawamu jauh lebih berharga bagi kami jika kamu mengalami kecelakaan hari ini daripada harus menunggu kamu mencicil hutangmu selama 10 tahun. "Tidak, Baron, dia bohong. Dokumen itu palsu," teriak Reno histeris. Maya menatap suaminya dengan tatapan dingin. "Palsu? Sama palsunya dengan cinta yang kamu berikan padaku selama 7 tahun ini, Reno." Maya kemudian berbalik ke arah Baron. "Sudah berikan apa yang kalian mau. Sekarang biarkan aku pergi. Aku tidak ingin ada di sini saat kecelakaan itu terjadi." Baron memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membiarkan Maya lewat. Maya masuk ke mobil milik salah satu anak buah Baron yang telah disiapkan untuk mengantarnya kembali ke kota, bagian dari kesepakatan gelap yang ia buat melalui telepon tadi malam. Saat mobil yang ditumpangi Maya mulai menjauh, ia sempat melirik melalui spion. Ia melihat Baron menarik tuas pintu mobil Reno dengan paksa menggunakan linggis. Reno berteriak, namun suaranya segera hilang ditelan kabut. Namun, Maya belum selesai. Di tangannya ia memegang ponsel Siska yang masih aktif. Ia mengetik sebuah pesan balasan. "Semua beres. Reno terluka parah di tebing. Datanglah sendiri sekarang juga sebelum polisi sampai. Kita harus memastikan klaimnya tidak bermasalah." Ia tahu Siska akan datang dengan serakah. Ia ingin mempertemukan kedua pengkhianat itu di tempat kejadian perkara. Siska akan datang untuk merayakan kematian Maya, hanya untuk menemukan kekasihnya sedang berada di tangan para penagih hutang yang kejam. "Satu persatu," bisik Maya, "kalian akan jatuh ke dalam lubang yang kalian gali bersama." Hanya butuh waktu 40 menit bagi Siska untuk sampai ke lokasi kejadian. Mobil sedan mewahnya berhenti mendadak di belakang motor-motor besar milik anak buah Baron. Siska keluar dengan wajah yang merupakan campuran antara kecemasan palsu dan ketamakan yang nyata. Ia membawa tas kerja berisi dokumen klaim asuransi yang sudah ia siapkan untuk kematian Maya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat pemandangan di depan matanya. Tidak ada jasad Maya. Tidak ada mobil yang terjun ke jurang. Yang ada hanyalah Reno yang sedang diseret keluar dari mobil SUV yang ringsek oleh dua pria bertubuh kekar. Sementara Baron berdiri santai sambil menghisap rokok. "Reno, apa yang terjadi?" Siska berteriak, suaranya melengking di tengah kabut yang mulai menipis. Reno dengan wajah yang sudah lebam menoleh dengan sisa tenaganya. "Siska, lari! Maya menjebak kita!" Siska hendak berbalik menuju mobilnya, namun langkahnya terhenti. Dari balik bayangan pohon pinus, Maya muncul dengan tenang. Ia tidak lagi tampak seperti istri yang rapuh dan depresi. Ia berdiri tegak, memegang ponsel yang sedang merekam seluruh kejadian itu secara langsung atau live streaming ke sebuah peladen pribadi yang terhubung dengan pengacaranya. "Mau kemana, Siska? Pesta klaim asuransinya baru saja dimulai," ujar Maya dengan nada yang sangat datar. "Siska, aku bisa jelaskan. Aku datang ke sini karena aku khawatir padamu. Reno menelpon bilang ada kecelakaan." "Khawatir padaku atau khawatir pada uang 10 miliar itu?" Maya melemparkan tas kecil Siska yang tertinggal di rumah tadi malam ke aspal. Di dalamnya beberapa botol kecil zat penenang yang sama dengan yang dicampurkan ke jus Maya terjatuh berserakan. Baron tertawa kecil melangkah mendekati Siska. "Jadi ini wanita yang ingin kamu ajak lari ke Singapura, Reno. Cantik, tapi sepertinya dia tidak sepintar yang kamu ceritakan.
Baron menoleh ke arah Maya. Nyonya, dokumen yang Anda berikan tadi, saya baru sadar. Isinya bukan cuma soal pengalihan hak waris, tapi juga rincian transaksi judi Reno selama 2 tahun terakhir. Maya tersenyum tipis. Anggap saja itu bonus agar Anda tidak melepaskan mereka dengan mudah. Maya telah merancang skenario ini dengan teliti. Ia tidak hanya mengadu domba mereka dengan penagih utang, ia telah memastikan bahwa Reno dan Siska tidak punya jalan keluar secara hukum maupun secara finansial. Kalian berdua sangat cocok, kata Maya sambil menatap Reno dan Siska bergantian. Satu menjual istrinya, satu lagi menjual sahabatnya. Sekarang kalian akan berbagi nasib yang sama. Siska mulai menangis histeris. Maya, tolong, kita sahabat. Aku dipaksa Reno, dia mengancamku. Sahabat tidak mencampurkan obat tidur ke gelas jus sahabatnya, Siska, sahut Maya. Ia kemudian memberi isyarat kepada Baron. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tapi ingat, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Polisi akan sampai di sini dalam 10 menit berdasarkan laporan perampokan yang baru saja masuk ke sistem mereka. Maya berbalik, berjalan menuju mobil yang akan membawanya pergi. Di belakangnya, suara teriakan Reno dan tangisan Siska bersahutan dengan suara sirine polisi yang mulai terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Maya tidak menoleh lagi. Baginya, mereka sudah mati sejak pertama kali mereka merencanakan kematiannya di balik lensa CCTV itu. Situasi semakin memanas dengan kehadiran polisi dan Baron di lokasi yang sama. Apakah Anda ingin lanjut ke bab 8, yaitu malam yang ditentukan, untuk melihat bagaimana Maya menghadapi interogasi polisi sebagai korban yang selamat, atau ingin saya buatkan visual dramatis pertemuan mereka di tebing? Sirene polisi meraung membelah kabut, memantul di dinding-dinding tebing yang curam. Lampu biru dan merah berkedip cepat, menciptakan bayangan yang menari-nari liar di aspal yang dingin. Baron dan anak buahnya, yang lebih cerdik dari yang terlihat, segera melepaskan cengkraman mereka dari Reno begitu cahaya sirena terlihat. Mereka menghilang ke dalam lebatnya hutan pinus menggunakan jalur setapak yang hanya diketahui penduduk lokal, meninggalkan Reno dan Siska yang hancur dalam kehinaan mereka sendiri. Maya berdiri diam di dekat pembatas jalan saat 3 mobil patroli berhenti mendadak. Ia mengatur nafasnya, membiarkan rambutnya sedikit berantakan, dan memasang ekspresi syok yang sangat meyakinkan. Sebuah sisa sandiwara yang kini ia gunakan untuk tujuan yang benar. "Tolong, suami saya, dia mencoba membunuh saya," teriak Maya begitu seorang perwira polisi turun dari mobil. Reno yang tergeletak di samping ban mobil ringsek dengan wajah babak belur mencoba bersuara. Dia yang merencanakan ini, dia membawa penagih utang." Namun, siapa yang akan percaya pada seorang pria yang tertangkap di lokasi kejadian dengan rem mobil yang terbukti telah disabotase dari sisi dalam, serta seorang wanita, Siska, yang membawa dokumen asuransi palsu di dalam tasnya? "Pak, tolong periksa tas wanita itu," ujar Maya sambil menunjuk Siska yang sedang meringkuk ketakutan. "Di sana ada polis asuransi senilai 10 miliar atas nama saya. Dia dan suami saya bekerja sama untuk mencairkan uang itu setelah kecelakaan ini." Seorang petugas menggeledah tas Siska dan menemukan map biru serta botol-botol zat penenang. Sementara itu, petugas lain memeriksa bagian bawah kemudi mobil SUV yang masih berasap. "Komandan, kabel remnya dipotong secara manual, sangat rapi," lapor petugas tersebut. Siska merangkak mendekati Maya, mencoba meraih kakinya. "Maya, tolong, aku dijebak, Reno yang menyuruhku, aku punya bukti percakapan kami." "Benarkah?" Maya menatap Siska dengan pandangan hampa. "Kalau begitu, tunjukkan pada polisi. Itu akan sangat membantu mereka untuk memastikan kalian berdua mendekam di sel yang sama untuk waktu yang sangat lama." Maya kemudian memberikan ponsel lamanya kepada perwira polisi tersebut. "Ini adalah rekaman CCTV dari ruang kerja suami saya. Di dalamnya ada pembicaraan mereka merencanakan malam ini. Saya menemukannya secara tidak sengaja." Saat polisi mulai memborgol Reno dan Siska, Maya merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia melihat Reno dituntun menuju mobil tahanan. Sebelum masuk, Reno menoleh, menatap Maya dengan kebencian murni. "Kamu tidak akan pernah tenang, Maya. Hutang-hutang itu, mereka akan mencarimu," teriak Reno. Maya berjalan mendekati mobil tahanan itu, menatap Reno tepat di matanya dari jarak dekat. "Hutang itu atas namamu, Reno. Dan berkat dokumen yang baru saja ditandatangani oleh Baron tadi, seluruh aset pribadimu kini sudah berpindah tangan sebagai pelunasan.
Kamu tidak punya apa-apa lagi, bahkan namamu sudah mati sebelum kamu sampai di penjara. Pintu mobil tahanan ditutup dengan bantingan keras. Maya berdiri sendirian di pinggir jalan saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia telah kehilangan rumahnya, sahabatnya, dan suaminya dalam satu malam. Namun saat ia melihat bayangannya sendiri di aspal, ia tahu ia telah memenangkan kembali nyawanya. 1 minggu setelah kejadian di tebing, rumah besar itu terasa seperti kuburan. Garis polisi masih melintang di ruang kerja Reno, namun Maya mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang pribadinya. Pengacara Maya mengabarkan bahwa proses perceraian dan gugatan pidana berjalan lancar. Siska, dalam upaya menyelamatkan diri sendiri, telah menyerahkan semua rekaman percakapan dan bukti transfer dari Reno kepada pihak berwajib. Namun, ancaman Reno tentang hutang yang akan mencari Maya terus membayangi pikirannya. Baron memang sudah mendapatkan aset Reno, tapi Maya merasa ada yang tidak beres. Reno bukan orang yang akan menyerahkan seluruh hartanya begitu saja tanpa rencana cadangan. Maya kembali ke ruang kerja itu, berdiri di depan brankas yang kini sudah kosong. Ia memperhatikan lantai kayu jati di bawah meja kerja Reno. Ada bekas goresan tipis, seolah-olah meja berat itu sering digeser. Dengan sisa tenaganya, Maya mendorong meja kayu jati itu. Di bawah salah satu kaki meja, terdapat sebuah ubin yang longgar. Maya mencongkel ubin tersebut dan menemukan sebuah kotak logam kecil yang terkunci rapat. Setelah berhasil membukanya, ia tidak menemukan uang tunai atau perhiasan. Di dalamnya terdapat sebuah hardware wallet, penyimpan aset kripto, dan sebuah buku catatan kecil berisi deretan kode angka. Di halaman terakhir buku itu, ada sebuah catatan pendek dengan tulisan tangan Reno. Untuk rencana cadangan di Singapura. Jika Maya mati, 10 miliar dari asuransi hanya bonus. Harta yang sebenarnya ada di sini. Maya memeriksa nilai aset di dalam wallet tersebut menggunakan laptopnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat angka yang tertera. Ada aset senilai 2 juta dolar AS, sekitar 30 miliar rupiah, hasil dari penggelapan pajak perusahaan dan pencucian uang yang selama ini dilakukan Reno tanpa jejak. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan pesan singkat. Kami tahu tentang kotak di bawah meja. Separuh untuk kami, atau dokumen penggelapan pajak suamimu akan menyeretmu juga sebagai kaki tangan. Kami tunggu di dermaga tua jam 9 malam. Maya terduduk lemas. Ternyata, Baron dan sindikatnya tidak hanya menginginkan hutang Reno lunas. Mereka tahu, Reno punya simpanan lebih besar. Dan mereka menggunakan posisi Maya sebagai istri untuk memerasnya. Jika Maya menyerahkan uang itu, ia mendanai penjahat. Jika ia menolak, ia bisa dipenjara karena dianggap terlibat dalam pencucian uang Reno. Kamu benar-benar ingin menghancurkanku dari balik jeruji Reno? Bisik Maya geram. Ia menatap hardware wallet itu. Ini adalah bukti kunci yang bisa memperberat hukuman Reno, sekaligus membersihkan namanya jika diserahkan kepada pihak berwajib dengan cara yang tepat. Namun, ia harus menghadapi Baron terlebih dahulu. Maya mengambil keputusan berani. Ia tidak akan lari. Ia akan menggunakan simpanan terakhir ini untuk memancing semua tikus keluar dari sarangnya. Ia segera menghubungi detektif yang menangani kasusnya, namun bukan untuk menyerahkan barang itu sekarang, melainkan untuk menyusun sebuah jebakan terakhir di dermaga tua. Malam itu, dengan kotak logam di tangannya, Maya berangkat menuju dermaga. Ia tahu, ini adalah langkah paling berbahaya yang pernah ia ambil. Namun, demi kebebasan murni yang ia impikan, ia harus memutuskan semua benang merah yang masih menghubungkannya dengan dunia gelap suaminya. Dermaga tua itu berbau garam dan kayu busuk. Lampu-lampu temaram bergoyang ditiup angin laut yang kencang, menciptakan bayangan panjang yang tampak mengancam. Maya berdiri di ujung dermaga, menggenggam kotak logam itu dengan tangan yang dingin. Di bawah kakinya, air laut menghantam tiang-tiang pancang dengan suara yang dalam, seolah siap menelan siapapun yang terjatuh. Langkah kaki berat terdengar di atas papan kayu. Baron muncul dari kegelapan, kali ini tanpa anak buah yang terlihat.
Ia tersenyum, namun matanya tetap waspada. Pilihan yang cerdas, Nyonya. Ujar Baron, suaranya parau. Serahkan kotak itu, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu bisa hidup tenang dengan sisa harta yang tidak kami ketahui. Dan aku mendapatkan apa yang menjadi hak atas perlindungan yang kuberikan tadi di tebing. Maya mengangkat kotak itu. Kamu tidak pernah melindungi siapapun, Baron. Kamu hanya menunggu siapa yang paling menguntungkan untuk dimangsa. Reno atau aku, bagimu sama saja. Bisnis adalah bisnis, sahut Baron sambil mengulurkan tangannya. Ayo, berikan padaku. Jangan membuat ini menjadi rumit. Dokumen penggelapan pajak itu ada padaku. Sekali aku kirim ke kejaksaan, status korban yang kamu sandang akan berubah menjadi tersangka pencucian uang. Maya menarik napas panjang. Ia menekan sebuah tombol di sisi kotak logam itu. Lampu indikator kecil berwarna merah mulai berkedip. Kotak ini terhubung dengan sistem enkripsi auto-wipe. Jika aku tidak memasukkan kode setiap 10 menit, seluruh aset kripto di dalamnya akan terhapus selamanya. Dan tebak apa lagi, Baron? Baron mengerutkan kening. Langkahnya terhenti. Aku tidak datang sendirian, lanjut Maya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Sejak aku turun dari mobil, pembicaraan kita sudah tersambung langsung ke unit tindak pidana korupsi. Semua ancamanmu, pengakuanmu soal dokumen pajak dan pemerasan ini, semuanya sudah masuk ke dalam berita acara. Dari kegelapan di balik kontainer-kontainer tua, lampu sorot tiba-tiba menyala terang. Puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap merangsak maju. Baron mencoba melarikan diri ke arah air, namun ia segera terkepung. Ia menatap Maya dengan kemarahan luar biasa sebelum akhirnya menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Maya terduduk di atas peti kayu. Tubuhnya gemetar hebat setelah adrenalinnya merosot tajam. Detektif yang menangani kasusnya mendekat dan mengambil kotak logam itu sebagai barang bukti. Anda sangat berani, Nyonya Maya. Tanpa jebakan ini, sulit bagi kami untuk menjerat sindikat Baron dalam kasus pemerasan, ujar sang detektif. Beberapa bulan kemudian, berita besar menghiasi layar televisi. Reno dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang. Siska mendapatkan 8 tahun atas persekongkolan jahat. Sementara Baron dan kelompoknya dibubarkan dengan dakwaan berlapis. Maya berdiri di depan rumah barunya yang sederhana di pinggir kota, jauh dari kemewahan yang dulu menyesakkan napasnya. Seluruh harta Reno telah disita negara, dan Maya memulai hidupnya benar-benar dari nol, bekerja sebagai konsultan keamanan digital, membantu orang-orang agar tidak menjadi korban pengawasan ilegal seperti yang hampir merenggut nyawanya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, menatap aplikasi Smart Eye untuk terakhir kalinya, lalu menekan tombol delete. Ia tidak lagi butuh kamera untuk merasa aman. Keamanan sejatinya bukan terletak pada lensa yang tersembunyi, melainkan pada keberaniannya untuk menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu. Maya menatap matahari terbenam dengan senyum tenang. Kali ini tidak ada lagi garis merah di balik lensa. Hidupnya kini adalah miliknya sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.